Halo semuanya, nama saya Rianyo dari kelas 12 kelas 1 dan kali ini kita akan mempelajari GF Akuntansi yaitu PT Sinar Gemilang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai cara untuk menginput data perusahaan, grouping item, jurnal penyesuaian, dan juga cara mencetak laporan seperti laba rugi dan juga neraca. Mari kita mulai. Berikut adalah soal dari PT Sinar Gemilang beserta dengan data awalnya. Silakan kalian membuka GF Akuntansi, lalu kalian buat data baru. Ada tampilan seperti ini, tekan lanjut aja dan kalian sudah tiba di lokasi file. Tekan bagian kotak. Silakan memilih lokasi database Anda di dalam sebuah folder. Misalnya saya memilih bagian dokumen, maka kalian membuat folder baru dengan judul PT Sinar Gemilang. Bila selesai maka klik OK. Klik lanjut. Ini merupakan title dari sebuah data, yang dimana dalam soal tidak ada keterangan bahwa adanya title data, sehingga kita tidak perlu mengisinya. Cukup klik lanjut saja, kemudian ada keterangan nama dan lainnya. Bisa kalian lihat di soal, namanya merupakan PT Sinar Gemilang beserta nama siswa. Oleh karena itu, saya mengisi hal yang sama, namun saya mengganti namanya menjadi nama saya, Rianyo. Selanjutnya adalah alamat. Alamat bisa dilihat dari atas soal. Berikut adalah Jalan Melati nomor 88 Jakarta. Silakan kalian mengisi data tersebut. Untuk negara tentunya sudah merupakan Indonesia, sehingga kalian tidak perlu memikirkannya lagi. Isilah bagian telepon dan juga faksimili. Terdapat data email juga di dalam soal, maka kalian isi hal tersebut juga. Selanjutnya adalah mengenai website. Di dalam soal tidak ada keterangan mengenai website. Bisa kalian lihat di sini. Namun untuk heading dalam laporan umumnya menggunakan nama kota, yaitu Jakarta. Untuk singkatan perusahaan sudah ada diterapkan di dalam soal, yaitu PTSG. Setelah menginput data tersebut, silakan klik lanjut. Kemudian ada informasi terkait dengan paket. Di soal sudah ada dituliskan Accounting Platinum, modul dasar dan Cash Control, GL Control akan dicentang beserta dengan kode perkiraan otomatis. Silakan kalian mencentang keempat kotak tersebut. Klik lanjut, sekarang kalian sudah diarahkan menuju ke jenis usaha, yang dimana berdasarkan soal adalah distributor supplier, serta metode average. Average-nya pakai yang sudah disarankan aja ya guys. Klik lanjut, sekarang kalian sudah tiba di dalam mata uang, yang dimana dalam soal, mata uang yang digunakan adalah IDR dan USD, atau Indonesia Rupiah dan US Dollar. Untuk mata uang dasarnya menggunakan Indonesia Rupiah. Silakan kalian mencentang IDR dan USD serta mata uang IDR. Untuk nomor PO, quotation, SO, penjualan, retur, pembayaran secara tahunan. Silakan kalian menekan lanjut, kemudian kalian akan tiba dalam pembelian. Kalian harus mencentang PO, pembelian, dan retur pembelian. Untuk daftar tagihan piutang itu tidak diperlukan ya guys. Klik lanjut. Selanjutnya kalian akan menghadapi yang namanya penjualan, yang dimana ada quotation, SO, penjualan eceran, penjualan retur, dan daftar tagihan piutang. Silakan kalian menekan centang dalam semua poin tersebut. Nah, untuk penjualan eceran, kalian menggunakan yang minimarket ya guys, karena itu udah pada umum. Bila kalian sudah selesai, silakan klik lanjut dan kalian sudah tiba pada akhir dari data awal. Klik proses. Lalu bila sudah selesai, kalian silakan klik tutup. Tekan OK. Lalu kalian buka data yang tadi aja. Lalu tekan start. Nanti ada username dan password, kalian gunakanlah yang namanya admin dan juga passwordnya 123. Tekan OK. Seperti yang tadi, admin 123. Tekan OK. Oke lagi. Lalu tanggalnya pakai tanggal sekarang nggak apa-apa ya guys, tekan OK aja.
Nah, kalian sudah selesai nih yang namanya data awal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara untuk menggrouping item. Pertama-tama, silakan kalian membuka daftar persediaan. Bisa kalian lihat di sini ada dua jenis barang dari dua negara yang berbeda, satu lokal, satu impor. Kalau yang impor itu dari USD, bisa kalian lihat di sini yaitu vacuum cleaner Samsung. Oleh karena itu, kita harus menggrouping masing-masing item berdasarkan negaranya, yaitu impor dan juga lokal. Langsung saja kita membuka soal dari grouping item, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2024. Nah, kalian bisa lihat ada grup lokal dan juga grup impor. Silakan kalian langsung buka Java Accountancy, buka master file, lalu buka item. Pastikan kalian sudah mengisi daftar persediaan dan juga saldonya ya. Klik semua data, lalu kalian tekan yang kotak-kotak putih, alias ini merupakan bagian grouping. Nah, isilah kalian dengan kotak biru ini barang impor dan juga barang lokal. Nah, di sini bisa dilihat ada grup lokal dan grup impor. Klik simpan. Lalu untuk grup impor, silakan isi lagi. Klik simpan. Oke. Tutup dan silakan kalian mengklasifikasi masing-masing item ke dalam grupnya. Di dalam soal, grup lokal harusnya ada 5, yang dimana di soal hanya ada 4. Oleh karena itu kita masukin saja yang satu lagi ke dalamnya, yaitu LLP. Selanjutnya mari kita klasifikasi masing-masing item. Caranya adalah membuka itemnya. Nah, selanjutnya ada grouping tuh. Kalian tinggal isi aja barang impor. Karena vacuum cleaner ini merupakan barang dari USD. Selanjutnya kalian isi saja masing-masing item berdasarkan grupnya, yaitu barang lokal. Lakukan step ini terus-menerus untuk barang lokal. Bila sudah selesai, silakan kalian klik tutup dan proses grouping sudah selesai. Sekarang kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian, yang dimana ada 3 tanggal untuk transaksi ini. Tanggal pertama adalah 17 Januari 2024, yang dimana mengenai pembayaran biaya bank, atau bisa dibilang biaya administrasi. Bisa dilihat di sini ada menggunakan Bank Mandiri ya guys, jadi kalian membuka aja di bagian menu utama dulu. Kalian tekan GL. Selanjutnya, tekan jurnal pembukuan. Membuat data baru, kalian tekan aja yang bagian kotak biru. Isilah tanggal berdasarkan soal, beserta dengan catatannya. Mari kita isi tanggalnya dulu, 17 Januari 2024. Disertai dengan catatannya, yaitu biaya administrasi Bank Mandiri Januari 2024. Untuk akunnya, di debit, kalian isilah biaya administrasi bank, dan juga catatan dan tanggalnya sama seperti di atas ya guys. Biaya administrasi bank, dan juga tanggalnya 17 Januari 2024. Untuk mata uangnya sama IDR dan nominalnya adalah 45.000 berdasarkan soal. Klik masuk list dan tukar akun menjadi kredit, yaitu Bank Mandiri Indonesia Rupiah. Nominalnya adalah 45.000. Bank Mandiri terdapat pada kredit dikarenakan bila kita membayar maka tentunya Bank Mandiri akan berkurang di sisi kredit, seperti itu. Langsung saja kita mengklik masuk list dan simpan, lalu kita beralih ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 18 Januari 2024. Langsung saja kita mengisi tanggal dan catatannya. Untuk catatan, yaitu bunga giro Bank Mandiri Januari 2024. Nah, karena ini merupakan pendapatan bunga, oleh karena itu jurnalnya adalah Bank Mandiri IDR pada pendapatan bunga bank. Langsung aja di debit. Bank Mandiri IDR, catatan dan tanggalnya berdasarkan yang ada di atas ya guys. Untuk nominalnya adalah 210.000.
klik masuk list, lalu beralih ke kredit, isi akun pendapatan bunga bank. Catatan dan tanggal sama, dan untuk angkanya 210.000 agar balance. Klik simpan. Sekedar informasi, bila kalian tidak balance, maka tidak bisa menyimpan transaksi Anda. Langsung saja kita beralih ke tanggal 31 Januari 2024 sebagai soal ketiga, yang merupakan kegiatan yang dimana adanya utang gaji. Langsung aja isi tanggal 31 Januari 2024, lalu catatannya yaitu gaji bulan Januari akan dibayar 1 Februari 2024. Cara mengetahui hutangnya adalah dari situ ya guys, karena dia 1 Februari, jadi dia termasuk ke dalam hutang. Untuk di debit, silakan kalian membuat beban gaji dan THR, isilah tanggal dan juga catatan berdasarkan yang ada di atas, lalu kalian juga isi 18.500.000 sebagai nominalnya. Klik masuk list, lalu untuk akun kredit, kalian isilah utang gaji karyawan. Isi tanggal dan juga catatan, lalu nominalnya sama, 18.500.000. Klik masuk dan simpan. Nah, bila kalian tutup, sudah bisa dilihat memori dari segala jurnal penyesuaian yang sudah dilakukan, sehingga kalian bisa melakukan audit di sini. Selanjutnya, marilah kita membahas mengenai tata cara untuk mencetak laporan, yaitu laba rugi dan juga neraca. Caranya adalah buka GL di menu utama. Klik laporan keuangan. Untuk periode, kalian silakan melihat soal itu bertuliskan Januari 2024. Nah, kalian klik proses, klik OK. Bila sudah selesai, silakan kalian memilih laporan yang ada, yaitu yang pertama-tama laba rugi. Klik laba rugi, klik OK. Nah, muncullah tuh yang namanya laporan laba rugi. Silakan kalian klik tombol merah di kiri atas untuk mencetak laporan tersebut dan disimpan di dalam folder. Klik OK sebagai PDF, klik OK lagi. Nah, silakan tentukan di mana folder yang ingin kalian simpan. Nah, kalian tinggal klik save ya. Selanjutnya adalah laporan neraca. Klik OK. Kemudian ada muncul laporan neraca, kalian klik yang di kiri atas juga warna merah. Klik OK dan OK. Lalu kalian klik save nanti. Karena saya pribadi belum ingin menyimpan file ini, saya tekan cancel. Namun bila kalian ingin menyimpan, silakan klik simpan ya guys. Itu sajalah untuk video GF akuntansi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bu Mai atas ajaran mengenai GF akuntansi.